Halo, saya udah kedengeran suara saya? Udah, Bu. Kedengeran, Bu. Dengar, Bu. Kok suaranya jauh ya? Suara kalian jauh banget ya? Oh, suara kalian jauh sekali sih. Kurang pas deh kayaknya deh. Suara Ibu sih jelas benar, Bu. Hah? Kedengeran suara saya? Tapi suara Jelas, kalian Bu. kok jauh? Saya nggak kedengeran suara kalian. Halo, tes, tes. Halo, 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 Iya, halo Bapak. halo. Iya, Pak. Jauh, suaranya jauh gitu. Suaranya pada jauh. Suaranya. Halo, Iya, Pak. tes, tes. Terdengar, Pak. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Oh ya. Oke, oke. Tunggu sebentar ya. Ini suaranya belum, belum, belum ini belum, belum normal ini. Nah, sabar sebentar ya. Kurang. Halo, halo, halo. Iya, halo Bapak. Sudah kedengaran dengan jelas suaranya di sana? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Tapi saya masih belum bagus ini. Bentar ya. Tes, 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 testing, testing. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia, Sains, dan Teknologi. Yes, ya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Asmiatullah. Nama saya Irjan Januar. Nama saya Muhammad Agung Arabi. Nama saya Muhammad Gali Junior. Nama saya Dimas Erlangga. Baik, di sini ada dampak penyalahgunaan saintek pada kehidupan sosial dan budaya. Dampak penyalahgunaan saintek atau sains dan teknologi. Halo, halo. Nah, coba tadi siapa namanya saya belum catat. Tolong ulang lagi di depan. Ini bukan, Bu. Oh, bentar ya. Nah, bentar. Bu. Muhammad Agung, terus siapa? M. Gali, Muhammad semua ya. Muhammad Gali, Dimas, Erlangga, Asmi apa? Oke, ya, deh silakan. Sudah. Baik. Izin melanjutkan. Di sini ada dampak penyalahgunaan saintek. Saintek atau sains dan teknologi bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan segudang manfaat yang tak terhitung jumlahnya, mendorong kemajuan peradaban dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Di sisi lain, penyalahgunaan saintek dapat membawa konsekuensi negatif yang signifikan,
merambah berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Lalu di sini ada dampak negatif pada kehidupan sosial. Yang pertama ada memudahkan interaksi sosial. Kecanduan gawai dan internet yang marak di era digital ini menjadi salah satu contoh nyata dampak negatif side text. Individu terjebak dalam dunia maya, mengabaikan interaksi sosial yang sesungguhnya. Lalu yang kedua ada memperparah kesenjangan sosial. Kesenjangan akses terhadap side text seperti teknologi canggih dan internet memperparah kesenjangan sosial yang sudah ada. Lalu ada meningkatnya kriminalitas. Sisi gelap saintek pun tak boleh diabaikan. Teknologi disalahgunakan untuk tujuan kriminal, seperti cyberbullying, penipuan online, penyebaran hoaks, dan perdagangan ilegal. Dampak negatif pada budaya. Pertama, westernisasi budaya. Dominasi budaya asing, terutama budaya barat melalui internet dan media sosial menjadi ancaman bagi budaya lokal. Nilai-nilai luhur dan identitas bangsa terancam tergantikan oleh budaya asing yang belum tentu sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Yang kedua, runtuhnya kearifan lokal. Kearifan lokal, warisan budaya turun-menurun yang syarat makna dan kearifan terlupakan dan ditinggalkan karena pengaruh saintek. Pengetahuan dan terancam punah membawa kerugian bagi kekayaan budaya dan sumber daya alam. Yang ketiga, konsumerisme yang merajalela. Budaya konsumtif yang dipromosikan melalui saintek mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang yang tidak selalu dibutuhkan. Hal ini berakibat pada gaya hidup yang tidak berkelanjutan, mencemari lingkungan dan menguras sumber daya alam secara berlebihan. Upaya pencegahan dan mitigasi. Menghadapi dampak negatif saintek diperlukan upaya bersama untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatifnya. Itu beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, meningkatkan edukasi. Edukasi tentang penggunaan saintek yang bijak dan tanggung jawab harus digalakkan, terutama kepada generasi muda. Penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan digital yang tepat, serta menumbuhkan kesadaran akan dampak negatifnya. Yang kedua, memperkuat budaya lokal. Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal harus dilakukan secara berkelanjutan. Festival budaya, pendidikan seni budaya, dan pemanfaatan teknologi untuk melestarikan budaya dapat menjadi solusi untuk menjaga identitas bangsa dan memperkuat nilai-nilai luhur. Yang ketiga, menerapkan regulasi yang tepat. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mengatur penggunaan saintek agar tidak disalahgunakan. Regulasi ini harus seimbang, melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, namun tetap membuka ruang bagi inovasi dan kemajuan teknologi. Yang keempat, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat berperan penting dalam mengawasi dan mengarahkan penggunaan saintek pada anak-anak dan remaja. Menanamkan nilai-nilai positif dan mendorong interaksi sosial di luar dunia maya dapat membantu membangun generasi yang bertanggung jawab dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan saintek untuk melestarikan budaya. Saintek juga dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Teknologi digital seperti media sosial dan platform online dapat menjadi sarana untuk mempromosikan budaya lokal, menjangkau khalayak yang lebih luas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kekayaan budayanya. Problematika pemanfaatan saintek di Indonesia.
Problematika pemanfaatan saintek di Indonesia. Pemanfaatan sains dan teknologi saintek di Indonesia menghadapi berbagai problematika yang kompleks dan multidimensional. Problematika ini mencakup aspek sosial, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, regulasi, serta kesadaran dan kesiapan masyarakat. Berikut adalah beberapa problematika utama dalam pemanfaatan saintek di Indonesia. Kesenjangan akses dan infrastruktur. Digital divide, akses terhadap teknologi masih terbatas di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Kesetaraan internet yang tidak merata dan kualitas jaringan yang rendah menghambat pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Infrastruktur teknologi, infrastruktur yang kurang memadai seperti kurangnya fasilitas penelitian dan laboratorium menghambat pengembangan sains dan teknologi. Kualitas pendidikan dan SDM. Pendidikan, sains, dan teknologi, kualitas pendidikan di bidang sains dan teknologi masih perlu ditingkatkan. Kurikulum yang kurang relevan dengan perkembangan teknologi dan minimnya fasilitas pendukung menjadi hambatan dalam menghasilkan SDM yang kompeten. 2. Tenaga ahli. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga ahli di bidang sains dan teknologi juga menjadi kendala. Banyak lulusan terbaik memilih bekerja di luar negeri yang mengakibatkan brain drain. Regulasi dan kebijakan. 1. Kebijakan yang kurang mendukung. Regulasi dan kebijakan pemerintah seringkali belum optimal dalam mendukung inovasi pengembangan teknologi. Birokrasi yang rumit dan kurangnya insentif untuk penelitian dan pengembangan R&D penghambat kemajuan. 2. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Lemahnya perlindungan hak kekayaan intelektual dapat mengurangi motivasi inovator dan peneliti untuk mengembangkan teknologi terbaru. Selanjutnya ada pendanaan dan investasi. Minimnya pendanaan R&D. Investasi dalam penelitian dan pengembangan masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Dukungan dari sektor swasta juga masih kurang signifikan. Yang kedua, akses pembiayaan. Startup dan perusahaan teknologi seringkali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Selanjutnya ada kesadaran dan kesiapan masyarakat. Yang pertama, literasi teknologi. Tingkat literasi teknologi di kalangan masyarakat masih rendah. Banyak yang belum memahami potensi dan risiko teknologi sehingga penggunaannya tidak optimal. Yang kedua, kesiapan adopsi teknologi. Adopsi teknologi baru seringkali lambat karena resistensi terhadap perubahan dan kurangnya pemahaman akan manfaatnya. Kesimpulannya, dengan memahami dampak penyalahgunaan saintek dan problematika pemanfaatannya di Indonesia, serta dengan mengambil langkah-langkah pencegahan dan solusi yang tepat, kita dapat memaksimalkan manfaat saintek untuk kemajuan bangsa dan meminimalkan dampak negatifnya pada kehidupan sosial dan budaya. Pemanfaatan saintek yang bijak dan bertanggung jawab akan menjadi kunci untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Sip. Izin bertanya untuk kelompok. Siapa nih? Perkenalkan, nama saya Jasin Maharani. Izin bertanya, bagaimana upaya untuk mengatasi problematika dalam pemanfaatan saintek di Indonesia? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan kami tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kepada kelompok. Baik, silakan. Bagaimana peran teknologi dalam kehidupan manusia modern? Terima kasih. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Bagaimana peran teknologi dalam kehidupan manusia modern? Ya, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa ditanyakan kepada kelompok kami.
Izin bertanya pada kelompok 11. Baik, silakan. Saya Putri, pertanyaannya jelaskan dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap lingkungan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan pertanyaan dari Jasmine. Jasmine bertanya kan bagaimana upaya buat mengatasi problematika dalam pemanfaatan saintek di Indonesia ya. Jadi upayanya tuh kita bisa membangun infrastruktur yang memadai, kayak misalnya memperluas akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, terutama tuh di wilayah pedesaan yang terpencil gitu. Terus kedua, kita bisa meningkatkan kualitas jaringan internet di seluruh wilayah di Indonesia juga. Bisa dengan mengembangkan sumber daya manusia, kayak misalnya meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi di semua jenjang pendidikan. Lalu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga ahli di bidang sains dan teknologi. Mungkin apakah terjawab, Yasmin? Iya, sudah terjawab. Terima kasih, Asmi. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sofi. Bagaimana peran teknologi dalam kehidupan manusia modern? Jadi, teknologi itu memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Beberapa peran utama teknologi yaitu mempermudah pekerjaan dan meningkatkan produktivitas melalui mesin, peralatan, dan otomatisasi. Yang kedua itu memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi yang cepat melalui teknologi seperti internet, telepon seluler, dan media sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dengan adanya teknologi di bidang kesehatan, transportasi, energi, dan lain-lain. Keempat, memfasilitasi hiburan dan rekreasi melalui teknologi seperti televisi, video game, dan perangkat multimedia. Dan yang terakhir, mendorong kemajuan dan inovasi di berbagai bidang dengan adanya penelitian dan pengembangan teknologi baru. Apakah sudah terjawab, Sofi? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri yang soalnya tentang jelasin dampak negatif dari perkembangan teknologi terhadap lingkungan. Yaitu jawabannya yang pertama polusi lingkungan seperti polusi udara dan emisi kendaraan bermotor dan industri, polusi air dari limbah pabrik, dan polusi tanah dari sampah plastik dan bahan kimia berbahayanya. B. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seperti penebangan hutan, penambangan, dan penangkapan ikan secara besar-besaran. Yang C. Pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Yang D. Kerusakan habitat dan kepunahan spesies akibat pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan deforestasi. Yang E. Pencemaran lingkungan dari limbah elektronik swasta yang sulit didaur ulang. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan Putri. Gimana Putri jawabannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Ini benar-benar belum nih. Bentar, saya hanya tambahan aja. Gimana? Ini kayaknya ada yang sebenarnya masih belum ngerti deh. Ayo, bener nggak? Putri, udah jelas semua jawabannya?
Hah? Iya Bu, Ada yang cukup terjawab. benar. Nah, oke. Soalnya nanti akan saya masukkan dalam ujian nih, ya. Nah, benar nih, udah terjawab ya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada tahap kedua, ya silakan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ya, bagus nih, sebenarnya bagus nih. Tapi harus jelas nih, teman-temannya. Ya, silakan. Silakan. Ini saya mau tanggapin sedikit, ya. Sedikit saya mau tanggapin. Ini berjalan belum, ya, untuk yang hal-hal yang negatif nih seperti ini. Mau banyak sekali loh hal negatif. Tapi kayaknya banyak yang belum ditangani, ya, banyak yang belum ditangani. Dan ini kayaknya agak menghambat, ya, agak menghambat benar-benar. Ini banyak sekali yang belum tertangani. Saya lihat banyak sekali, kayaknya nggak gampang gitu. Kayaknya di sini jawabannya gampang sekali gitu, ya. Nah, menurut kalian gimana? Saya mau minta tanggapan deh dari kelompok. Betul nggak? Saya rasa kayaknya masih banyak yang, aduh, kayaknya banyak sekali yang susah gitu, ya. Susah di apa kendalikan, susah di apa, gimana sih caranya, ya. Ini semua sebenarnya bagus sekali. Tapi kok kayaknya problemnya masih banyak sekali. Dampak, terutama dampak negatif nih. Kalau dampak positif nggak begitu terlalu apa ada ya, maksudnya ada tapi eh, masih tidak apa namanya, tidak berdampak pada masyarakat. Ini dampak negatif nih banyak sekali ya, banyak sekali sebenarnya. Gimana nih untuk menanggulangi dampak negatif yang banyak ini? Apa yang harus diupayakan? Coba pelan-pelan deh dari kelompok 6, bisa nggak menyoroti tentang dampak negatif ini? Ya, silakan. Coba dampak negatif ini pada kehidupan sosial, masyarakat, juga sosial atau masyarakat yang lainnya. Ya, silakan. Oke, banyak sekali. Coba dari awal deh ininya, slide-nya, dampak-dampak negatifnya. Ya, ya, oke.
dampak negatifnya nih. Sosial dan budayanya nih, banyak sekali yang negatif. Coba sosial dan budaya diulang sedikit dampak penyalahgunaan saintek. Bukan di sini aja kalian bilang menawarkan banyak yang tak terhitung jumlahnya yang dampak positif, tapi yang negatif justru lebih banyak kayaknya ya. Kehidupan sosial dan budaya malah lebih banyak. Gimana nih menurut kalian? Coba lihat dampak negatifnya. Kalau kita yang positifnya, nah tuh coba sama coba tuh memudahkan interaksi sosial ya. Coba ini apalagi sekarang nih dampaknya pada anak-anak ya. Anak-anak kecil kecanduan gawai dan internet ini, malah kalau saya lihat di luar ya, saya lihat dengan tidak sengaja, coba anak kecil ya ampun masih setahunan kali 2 tahun lah ya, ibunya kasih mereka gawai. Bagus nggak menurut kalian ya? Kesenjangan sosial apalagi ya, yang apa teknologi canggih kayaknya masih belum deh, harusnya belum dulu, jangan ya. Terus yang ketiga meningkatkan kriminalitas. Nah ini yang saya takutkan akhirnya di sini, meningkatkan kriminalitas. Aduh bahaya ya, bahaya banget. Coba saya pengen denger deh dari kelompok atau dari teman-teman yang lain, coba bener nggak? Soalnya kita lihat di kehidupan hari-hari ya, coba deh kalian pergi kemana aja, terus kalian lihat nggak ibunya ngapain terus anaknya dikasih gawai. Itu bagus nggak menurut kalian? Bener nggak? Kalian lihat nggak hal negatif seperti itu? Untuk mendiamkan kali ya, nggak tahu anaknya main gawai itu nonton, dia pada nonton atau apain gitu. Coba menurut kalian gimana? Negatif nggak tuh? Ibunya juga ngapain bawa gawai satu lagi ya? Coba bener nggak? Bener nggak? Kalian lihat nggak yang kayak gini? Ya, agak sedikit mengganjal nih saya. Kok kayaknya anak-anak sekarang dikasih gawai terus diem ya, ibunya mau ngapain juga nggak peduli dia. Bener nggak? Coba bener nggak menurut kalian? Ini menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial. Ini hal yang kecil, tapi waduh, dampaknya heboh. Dampaknya heboh. Ya, bener nggak menurut kalian? Coba kelompok dulu deh, kelompok yang nyajikan. Menurut kalian gimana? Dampak negatifnya lebih banyak apa yang positif yang lebih banyak?
Ayo, saya mau dengar dari kelompok. Silakan. Halo, saya dengeran nggak suara saya? Mendengar, Bu. Ya, oh, sip. Benar, Bu. Oke. Lebih banyak dampak negatifnya, Bu, daripada positifnya, Bu. Nah, gimana tuh? Menurut kalian gimana? Apa kita perlu stop salah satunya nih? Memudahkan interaksi sosial yang memperparah kesenjangan sosial, meningkatkan kriminalitas. Aduh, ngeri, 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 ngeri. Ya, coba gimana ceritakan? Kira-kira gimana? Di dalam kepala kamu ada nggak hal negatif ini yang 3 di sini ya? Coba, yang 3 hal ini, bener nggak? Coba. Ini terus kalau misalnya kamu lihat gini dari sini terus coba tanamkan di dalam keluarga kamu. Benar nggak? Kamu punya adik atau punya kakak, punya adik yang nggak peduli sama kakaknya, atau kakak yang nggak peduli sama adiknya. Yang penting, ah, aku main gawai aja, nggak peduli adikku mau ngapain kek, ya. Aduh, ini kayaknya udah negatif banget, negatif, negatif, negatif. Hati-hati, ya. Nanti misalnya adik kamu atau kakak kamu melihat temennya main gawai yang canggih. Terus kayaknya dia ada rasanya, aduh, kok aku nggak punya ya. Nah, di situ itu negatif juga ya, karena dilihat di masyarakat gitu kan. Sekarang main gawainya udah wah luar biasa. Terus dia tidak punya gawai yang positif ya, atau yang canggih. Dia kepengen gitu. Nah, akhirnya apa coba? Mencuri. Negatif kan? Mencuri punya temannya. Aduh, itu kriminalitas ya. Ya, kriminalitas ya. Itu yang hal yang kecil. Kayaknya kecil awalnya. Tapi dampaknya, wow. Dampaknya benar-benar kacau. Benar nggak menurut kalian? Ayo, saya minta tanggapan. Saya agak sedikit tergelitik ya untuk apa namanya dampak negatifnya. Karena banyak, lebih banyak negatifnya dari positifnya. Benar nggak kalian? Ayo, kasih masukan dong ke saya. Menurut kalian gimana? Ayo, silakan. Ayo, dari teman-temannya, ayo, silakan. Ini kehidupan yang sehari-hari yang kamu lihat, yang di depan mata kamu, ya. Jadi jangan apa sesuatu ini masalah yang kita presentasikan itu tidak nyata. Ini nyata, nyata sekali dan banyak sekali dampak negatifnya dibanding positifnya. Benar enggak? Saya agak tergelitik pun apa-apa kayak gitu. Aduh, gimana ya? Anak-anak kok yang sekarang, aduh masih unyil-unyil. Ya ampun, udah emaknya ya kasih gawai. Coba, bagus gak tuh kalau gitu? Jadi supaya ibunya tidak apa namanya apa di apa namanya tidak bisa apa namanya ibunya santai aja, bahkan bisa apa namanya pakai dawai dia bisa, oh bisa apapun apapun, anaknya kasih aja padahal dia bawa anak kecil. Aduh, saya bilang ya
umur 5 tahun lah ya kayaknya mulai begitu supaya tidak heboh anaknya. Kalian begitu nggak kalau punya anak? Coba saya pengen dari nih teman-teman yang punya anak, yang belum punya anak juga gimana? Mungkin nggak supaya diem anaknya, kasih aja gawai ya, gimana? Ya begitu. Kalian begitu melihat melihat apa gawai yang sekarang yang pada aduh sekarang di mana-mana nggak di rumah sakit kan karena saya sering rumah sakit, saya lihat hal yang begitu sambil nunggu banyak sekali ya. Udah kasih aja anaknya diem, biar diem, duduk diem manis. Coba gimana, bener nggak? Atau gimana, dibawa ke kampus misalnya anaknya kecil supaya diem duduk nih gawai kalian mainin, nggak tahu ya, takutnya dia buka hal-hal yang lebih negatif. Wow, saya ngeri banget. Anak saya sih betul udah besar, udah bisa berpikir yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Udah bisa memilih. Malah waktu masih kecil pernah saya apa namanya, kalau anak saya waktu kan tidurnya di atas ya, saya di bawah. Terus saya ini kayaknya nggak ada suaranya, ngapain saya naik ke atas. Saya lihat, lagi main gawai dan yang dibuka sesuatu yang negatif itu terjadi, benar. Dan saya larang itu. Waktu itu masih kecil, sekitar umur 10. Saya bilang 10 tahun tuh masih kecil, saya bilang. Gimana? Kalian punya pengalaman nggak? Ini pengalaman saya yang real, ya, yang nyata. Wow, saya bilang anak-anak sekarang, ya, dia ambil sekarang bisa di handphone, udah tahu, dia lebih pintar dari ibu dan bapaknya. Bener nggak kalian begitu? Adik kamu hati-hati loh. Kalau diem, duduk diem manis ya, lagi ngapain? Harus dicek anak kalian seperti itu. Dicek. Lagi diem itu, diemnya apa? Hati-hati. Soalnya sekarang masuk bukan ada apa ya, kriminalitasnya yang yang porno, yang negatif. Ngeri nggak kalian? Ini yang emak-emak nih. Emak-emak. Ya, gimana? Ayo dong, kasih tanggapan dong. Ini menarik nih sebenarnya. Kasih tanggapan ke saya. Gimana? Kalian takut nggak dampak negatif gawai? Ayo silakan. Silakan. Saya pengen dengar apa dari mahasiswa yang pintar. Coba mahasiswa. Ya, silakan. Ayo dong, kasih tanggapan. Ibu izin Ya, memberikan. Fatih. Ya, Ibu. Sekarang mungkin kebanyakan ibu-ibu memberikan HP-nya kepada anak kecil, tetapi sekarang sudah maju. Sudah ada namanya aplikasi yang menjaga HP itu. Jadi anak kecil itu hanya bisa membuka beberapa aplikasi agar supaya anaknya hanya membuka aplikasi itu saja. Misalkan hanya bisa membuka aplikasi YouTube Kids yang berisikan kayak kartun-kartun anak kecil. Nggak ada yang film yang ke arah dewasa gitu. Ada itunya.
ada untuk apa namanya ngeceknya gitu loh. Ya gitu Rati. Jadi nggak bisa Iya, yang oh gitu ya. Oh, itu apa tuh caranya? Bagaimana tuh? Apakah ibu-ibu semua itu tahu caranya? untuk Cara. saat ini sih Heeh. ibu mungkin baru setengah ibu-ibu baru tahu, tapi ada juga yang belum, Bu. Heeh. Heeh. Oh gitu ya. Nah, itu harus artinya di apa namanya dikasih tahu ya, ya, diinformasikan. Bagus kalau bisa begitu. Diseleksi ya, seleksi itu betul. Perlu seleksi. Yang lain dikunci ya. Gimana caranya? Dikunci supaya anaknya nggak bisa buka. Itu bagus. Saya sendiri belum tahu loh terus terang Ratih. Gimana kuncinya? Kamu tahu? Sudah tahu cara yang menguncinya? Udah tahu, Oh tahu. Wow. ya Bu. Oh gitu. Oh, ada kuncinya. Oh yang benar-benar gimana tuh? Coba sedikit kamu kasih tahu deh. Buat yang lain-lain temennya yang lain. Kasihan soalnya. Kasihan adik atau kakaknya yang wah kalau kakaknya mungkin yang lebih dewasa ya. Coba gimana sih Rati kuncinya? Nggak apa-apa. Ada, Kasih ke saya. Kasih tahu saya. Hah? ada aplikasinya, Ibu. Nanti Oh. kita tuh disuruh install di HP anak itu, aplikasi itu. Itu kita apa aja sih yang diboleh dimainkan oleh anak itu, sama ada yang dipilih untuk yang tidak boleh dibuka untuk anak itu. Ada ya? Ada, Langsung Ibu. dikunci gitu yang lainnya. Iya, Ibu. Oh gitu ya. Yang lain gimana nih? Yang lain tahu nggak ada aplikasi untuk mensortir yang boleh dan tidak boleh? Ayo, yang lain tahu nggak? Ini ada nih informasi bagus, informasi dari Ratih. Mensortir. Kelompok, yang kelompok nih banyak, semuanya cowok nih. Ya gimana? Kayaknya cowok masa bodoh ya? Nggak apa-apa ya? Kalau cowok kayaknya nggak peduli. Ya, kalian nggak peduli. Ah, biarin aja lah. Nanti gede sendiri juga. Nanti ngerti sendiri lah yang nggak boleh, yang mana. Iya, kalian begitu. Buat keluarga kalian. Ayo, kelompok. Ini yang saya lihat kelompok ini banyak cowok nih. Gimana? Biar aja gitu. Iya. Halo, kelompok. Ayo, saya pengen dengar. Ini soalnya udah mulai wow. Merambahnya sampai ngeri. Ngeri bener saya. Ayo, Muhammad Azam. Baik, mungkin dari siapa? kelompok kami cara Kamu siapa nih sebentar? Ya, Bu. Kelompok 11 siapa? Ini siapa? Kelompok 11 saya Muhammad Agung Arafi. Muhammad siapa? Muhammad Agung Arafi. Agung. Kenapa? Gimana? Ada nggak benar nggak? Yang saya bilang benar nggak? Iya Bu, benar. Ini Bu, apa? Benar, mungkin kalau dari kami cara mengatasi anak dari cenderung gawe itu ini Bu, kayak batasi waktu penggunaannya Bu. Terus tetapkan waktu tertentu untuk menggunakan media sosial dan kayak bermain game itu kayak dibatasin, kayak misalkan dari jam 9 atau jam 10, 1 jam aja cukup. Terus kayak luangkan waktu bersama keluarga, kayak jadi anaknya itu sering-sering diajak main atau diajak keluar lah, kayak main-mainan anak-anak gitu Bu, contoh main mobilan atau apa-apa gitu.
Terus selanjutnya ajarkan anak-anak tentang penggunaan teknologi yang aman, kayak seperti yang Rati omongin tadi Bu, kayak gunain aplikasi apa namanya YouTube Kids biar nggak nonton konten-konten dewasa yang lain sih Bu. Mungkin itu sih Bu. Jawaban dari saya Bu. Tapi kamu tahu cara mengunci? Ya, cara menguncinya. Gimana supaya nggak bisa dibuka sama adik kamu? Hal-hal negatif. Tahu nggak kamu caranya? Yang kayak Rati tadi bilang, tahu cara menguncinya. Iya, memang ada gitu untuk mengunci. Iya. Gimana? Azam tahu cara menguncinya. Ini kalian harusnya saling tanya atau bisa komunikasi. Kamu bisa komunikasi sama Rati. Kalau nggak tahu, ya. Ini untuk keamanan. Ya, silakan. Mestinya harus begitu. Ini sebenarnya media yang meeting ini kayak begini nih bisa saling berbagi ilmu, ya, buat kepentingan kalian sendiri, kepentingan keluarga kalian. Ini bisa menjadi hal yang positif, ya. Coba tanya sama teman, gimana untuk kunci? Aduh, kunci hal yang negatif itu. Saya sendiri terus terang aja belum tahu cara menguncinya, ya. Terus terang saya agak gaptek, ya. Harusnya kalian pasti tahu teman kalian punya adik nggak, ya, terutama adiknya nih yang masih kecil, yang saya lihat kayaknya dengan mata kepala sendiri saya lihat, wow, ibunya nggak peduli, terserah, nanti dia bisa mikir sendiri. Allahu Akbar, bahaya itu, ya. Dampak negatifnya banyak sekali. Oh, saya ngeri. Ini akan menjadi kriminalitas yang akan menjadi hal negatif nih. Wow, di masyarakat. Nantinya, kalau dari kecil tertanam hal negatif itu. Wah, benar nggak? Hal negatif itu tertanam di kepalanya. Dari kecil udah ngeliat hal-hal yang nggak wajar gitu. Yang nggak perlu sebenarnya. Coba. Ini zaman sekarang gawai udah sampai lihat sesuatu yang semua punya, semua pakai, dia nggak, semua pakai. Coba saya pengen denger deh. Aduh, tadi kali katanya apa namanya Muhammad Azam masih bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya. Kalian bisa ya mensortir. Bagus kalau bisa mensortir. Ini buat semua, ya, yang udah punya anak atau yang belum, ya, karena masih keluarganya masih ya masih kecil-kecil. Mudah-mudahan ini rapat nih, rapat kalau udah dikemasukan ya hal negatif dari kecil, hal negatif itu udah ketanam. Wow, sering ngelihat hal-hal yang bukan di umur segitu. Halo, coba kasih dong tanggapan. Ini kalian punya keluarga, hati-hati, ya, punya keluarga masih banyak, ya,
pengetahuan yang harusnya positif diterima keluarga kamu. Tapi, nah itu, tapinya ini, ya, apakah semakin canggih kalian pakai gawai, pakai di handphone? Wah, sekarang gampang banget. Gak usah pakai gawai yang laptop kayak gini. Gak usah. Sekarang pakai handphone. Bisa ngelihat apapun yang kalian mau. Wow, saya bilang ya, oke. Silakan, silakan kasih lagi dong pendapatnya, para Diba. Ya, para Diba. Mau kasih masukan? Ayo, silakan kasih masukan. Para Diba, apa panggilannya, atau Intan Putri? Silakan. Ayo dong, kasih masukan. Menanggapi mungkin ya, Bu. Ya, betul. Sip. Saya Trikomalasari, Bu. Izin menanggapi mungkin kalau misalkan dari, saya kan punya ponakan ya, Bu. Ponakan saya sendiri ini megang HP, cuma emang waktunya dibatasin dengan sebelum mendaftar itu kan akun itu bisa dibatasin ya Bu umurnya, terus bisa disangkut pautkan dengan akun orang tuanya atau Google Family gitu. Itu jadi bisa diatur gitu loh Bu, umurnya tuh umur berapa supaya konten-konten yang diberikan sama HP dan Google sendiri itu sesuai dengan umur yang didaftarkan di akunnya tersebut Bu. Itu sih Bu. Oh gitu, bisa begitu? Iya Bu. Iya. Oh, walaupun pakai HP bisa? Bisa Bu. Jadi tuh akunnya anak ini tuh khusus akunnya dia. Jadi yang kita daftarkan tuh sesuai dengan umurnya dia. Jadi konten-konten yang keluar itu sesuai dengan umurnya si anak ini tersebut Bu. Jadi semaksimal mungkin tuh konten-konten yang nggak seharusnya ditonton sama mereka itu nggak akan keluar di akunnya mereka. Itu sih Bu. Oke, bagus kalau seperti itu. Kita daftar gitu ya? Ya, Ya, Bu. kita daftar. Iya. Oh gitu ya. Oh, gitu. Hebat. Mudah-mudahan aja ya. Ngerti nih orang tuanya, semua ngerti. Saya sendiri terus terang aja agak belum ngerti. Terus terang aja. Saya enggak, apa namanya, belum ngerti gimana. Jadi kita telepon, terus kita bilang, ini harusnya jangan konten-konten negatif gitu. Ya, harusnya Sebenarnya gitu ya. kalau misalkan dari teknologi sebenarnya sudah cukup bagus sih Bu, bisa ngatur seperti itu. Tapi mungkin dari fisik mungkin ya Bu, karena kan kalau HP namanya HP cahaya, terus postur tubuh gitu sama sosial juga kan, itu kan pasti kan secara nggak langsung berpengaruh sama si anak juga. Jadinya tuh apa-apa harus HP, apa-apa HP, mau makan HP, mungkin gitu sih Bu negatifnya Iya. jadinya. Bener ya. Kadang-kadang apanya gurunya itu juga ya pakai HP ya, bilangin, coba kamu bisa nggak? Nah itu ya, guru juga melegalkan HP ya. Kalau malah anaknya yang nggak punya HP, wah ribut. Wah, aku nggak punya HP, ada PR dari bu guru. Wow, coba ya. Waktu zaman COVID gini kan banyak yang dirumahkan gitu loh, ya. Jadi suruh pakai, lihat di HP ada bikin soal orang tuanya, gurunya, dia nggak peduli, bahaya misalnya kayak gini, ya. Jadi benar-benar harus, kita jangan lengah. Bagus kalau ada yang bisa pakai HP tapi disortir. Saya sendiri soalnya belum tahu. Bagus, oke. Ya, kita sampai jam berapa? Ini ada 2 loh. 9.40 Bu. Oh, wah, ya Allah.
Udah deh kalau gitu. Kita cukupkan yang ini, kelompok ini. Berikutnya di kelompok yang kedua. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Ya, makasih juga. Ya, silakan kelompok 7. Kok kelompok 7 sih? 11 ya? 12, Bu, kayaknya. Kelompok 11. Hah? Kelompok 12 deh, Bu, 11 kayaknya. kan? 12 ya? Tadi 11 ya? Oh iya, iya, iya. Saya salah nulisnya. Ya, sekarang 12. Ya, sip. Ibu izin buat mulai presentasinya, Bu. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum terlihat presentasinya? Belum terlihat. Sudah kelihatan, Ibu? Ya, oke. Ya, udah. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai manusia dan lingkungan hidup. Di sini kelompok kami beranggotakan saya Imelia Marlisa, Saya Yovita Tamainya. Saya Kupina Bongseng. Saya Widya Kurnia Marisa. dan Saya Bintang Putri. kamar mandi bentar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faradiba. Manusia hidup pasti mempunyai hubungan dengan lingkungan hidupnya. Pada mulanya manusia mencoba mengenal lingkungan hidupnya, kemudian barulah manusia berusaha menyelesaikan dirinya. Lebih dari itu, manusia telah berusaha pula mengubah lingkungan hidupnya dengan kebutuhan dan kesejahteraannya. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Lingkungan sangat penting bagi hidupnya manusia. Segala yang ada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya dukung. Arti penting lingkungan bagi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia. Hidup manusia berada tumbuh dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungan. Dua, lingkungan memberi sumber kehidupan manusia. Ketiga, lingkungan memengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia. Keempat, lingkungan member tentang bagi kemajuan keberadaan manusia. Kelima, manusia memperbaiki
mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara secara melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk tugas memelihara dan mengembang lingkungan yaitu Selanjutnya ada upaya yang dilakukan pemerintah. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain, 1. Menerbitkan UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada memperlakukan peraturan pemerintah RI No. 24 tahun 1986 tentang ABDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Yang ketiga, pemerintah mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Yang kedua, ada upaya yang dilakukan masyarakat. 1. Pelestarian tanah. Kedua, ada pelestarian udara. 3. Mengalahkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar. Yang selanjutnya, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran. Terus ada pelestarian hutan, pelestarian laut dan pantai, terus pelestarian flora dan fauna. Selanjutnya ada problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan, yaitu interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta peranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem sebagai komponen lingkungan alam, dan tata ruang atau peruntukan ruang sebagai bagian dari lingkungan binaan atau buatan. Selanjutnya ada problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. 1. Interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial bisa terjadi dalam situasi persahabatan atau permusuhan, kerjasama atau konflik. Bisa dengan tutur kata, jabat tangan, bahasa isyarat, ataupun bahkan tanpa kontak fisik. Interaksi sosial hanya dapat berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Yang berikut ada problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. 2. Pranata dalam lingkungan sosial. Pranata adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi keperluan yang khusus dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada problema dalam kehidupan sosial. Problema sosial merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak.
Problema sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang menyimpang sehingga perlu diteliti, diperbaiki, bahkan untuk dihilangkan. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat ada 3 problem dalam kehidupan sosial. Yang pertama, problem sosial yang terjadi dihadapi masyarakat banyak dan dapat diaplikasikan sebagai berikut. Yang pertama, problem sosial karena faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Yang kedua, problem sosial karena faktor biologis seperti wabah penyakit. Problem ketiga, sosial karena faktor psikologis seperti bunuh diri, sakit jiwa, dan disosialisasi. Problem yang keempat adalah problem sosial karena faktor kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak, konflik ras, dan konflik keagamaan. Kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Aspek yang pertama adalah kualitas penduduk mencakupi tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Aspek yang kedua adalah kuantitas penduduk yang mencakupi jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan, dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara. Lingkungan bisa hidup berdampak positif dan negatif bagi kesejahteraan penduduk. Contohnya, isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa, yaitu pertama, isu tentang lingkungan terbagi atas beberapa bagian, yaitu kekurangan pangan. Kekurangan pangan menciptakan gejala serius berupa kelaparan karena pangan itu merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki. Isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa ada 2. Yang kedua, kekurangan sumber air bersih, tidak tersedianya air bersih, dan memicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti kolera, tifus, malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya yang menular. Yang ketiga ada polusi atau pencemaran. Polusi atau pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan adanya perubahan-perubahan yang tidak terkirakan sebelumnya, seperti peningkatan suhu, melelehnya gunung es, permukaan air laut naik, banyaknya banjir dan badai, serta musim panas yang semakin panjang. Yang kedua, isu tentang kemanusiaan yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu kemiskinan, konflik atau perang, dan wabah penyakit. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, sip.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, benar. Ini kejadian. Ini coba kamu nonton TV deh, ya. Tapi sudah kelihatan. Ini mulai di TV ada hal ini semua negatifnya, hal yang negatif. Ini saya lihat di TV, wah, ini benar-benar kita mulai terdampak negatif, ya, tentang lingkungan. Ini benar-benar banyak negatifnya, ya, benar. Ini ada, kamu lihat aja deh di TV, ya, kamu lihat di TV. Ini dampak negatif ini, isu-isunya udah mulai terlihat, ya. Coba, silakan yang mau bertanya. Saya hanya nanggapi. Izin bertanya kelompok. Ya, sip. Saya Triko Malasari dari kelompok terakhir, kelompok 13, izin bertanya. Tadi kan sempat dibahas tentang upaya yang dilakukan pemerintah. Itu mungkin bisa dikasih contoh ya, itu udah bisa terrealisasikan atau belum, contohnya tuh kayak gimana dan ada di mana gitu. Makasih. Ya, silakan. Ini kalian semua pasti terdampak. Udah. Aduh, ngeri saya. Ternyata kajian kita ini, ya, berkaitan dengan masalah sekarang ini. Wow. Ya, silakan. Ngerasa nggak kalian? Ngerasa nggak kalian dampak negatif ini? Ya. Itu saya sekolah dulu. Setiap hari Oke. Jumat itu diadakan penanaman ini 1 juta pohon. Jadi setiap hari Jumat itu semuanya digerakin dari guru untuk menanam. Bagaimana, apakah sudah terjawab? Sudah cukup terjawab sih. Terima kasih. Aduh, bener Tri, udah terjawab nih. Sebenarnya agak kurang sih, Bu. Nah, apa coba? Saya agak tergelitik nih. Bener.
Ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah udah cukup segini. Cuman 3 kelompok. Pertanyaan saya, apakah cukup ini? Keluarin undang-undang ya. Undang-undang nomor 4 sama undang-undang nomor 24. 4 nomor 8 tahun 82 dan nomor 24 tahun 82. Cukup? Menurut kalian cukup? Udah keluarin aja undang-undang. Cukup nggak nih kalian merasa pemerintah nggak peduli keluarin undang-undang, ngerti atau enggak keluarin aja. Ini saya agak sebenarnya mengkritik pemerintah ya. Pemerintah kita cukup nggak begitu hanya mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan. Ini kaitannya sebenarnya dengan yang tadi, yang sebelumnya nomor 11 ada ini. Ya, benar. Ada kaitannya. Masalah lingkungan ya. Ada kaitannya dengan yang tadi sebelumnya. Dampak negatif sosial budaya ada kaitannya. Kalian ngerasa nggak sih untuk kalian sendiri dampak negatif ini, dampak lingkungan yang negatif, ngerasa nggak? Coba ini kalau kalian sensitif pasti kerasa ya hal yang negatif ini, hal yang negatif, terutama yang negatif. Ini kamu kerasa buat kalian berada dimanapun kalian berada, di Indonesia, dimanapun ya, sampai di luar negeri yang sekarang mencair, coba beri mencair es, wow, yang kayaknya nggak mungkin Indonesia kena dampaknya. Coba, wow, bisa loh sampai ke Indonesia mencairnya es ya, dari mana? Kutub apa selatan atau dari kutub utara. Wah, ngeri banget. Jangan kalian diem aja. Tiba-tiba, terutama Jakarta kayaknya aman-aman aja ya. Tapi tiba-tiba, wow, saya agak ngeri bener. Dampak negatif ini kalau kutub-kutubnya mulai mencair, menimbulkan banjir besar. Jakarta yang kayaknya tenang-tenang aja ya, tapi hati-hati bener, hati-hati. Ini dampak negatif lingkungan bisa kena juga kita ya, hati-hati bener. Coba kita mau kemana ngungsinya bener, kita mau ngungsi kemana kalau udah di mana-mana banjir. Coba gila banget kalau sampai Jakarta kena dampak dari
mencairnya es. Aduh, ngerasa nggak kalian ada terasa nggak? Kan sekarang panas, panasnya luar biasa. Coba, panasnya luar biasa. Kalian keluar rumah, ya, ngerasa nggak? Panas, ya. Jam 10 panasnya udah kayak jam 12. Wow, ngeri. Panas banget. Terus gimana? Coba kita cuman pakai apa namanya, payung. Cukup menurut kalian? Ah, biasalah Bu. Panas sekarang, panas di mana-mana. Bahkan ada yang di Filipina ya, sampai 42 ya. Oh, coba. Itu nggak main-main panasnya. Wah, katanya anak yang lain Pak peduli. Itu kan di Filipina. Iya, tapi kita juga ngerasakan panas nggak? Sekarang panas nggak dunia kita? Di Indonesia aja panasnya kayaknya, aduh, ya di Jakarta deh yang kita rasain yang dekat sekali. Jakarta, Bogor, ya. Bogor yang biasanya adem, mulai panas juga. Ngerasa nggak kalian? Aduh, saya tuh agak mengerikan, bukan apa-apa. Ya, ini makanya kayaknya keluar rumah malas. Malas banget. Bukan apa-apa. Panas. Ini kita masih segini panasnya. Masih bisa dengan payung kita bisa ngurangin. Tapi di Filipina semua ngipas, berkipas. Ya, panas. Panas banget. Aduh, di Mekah juga ya, yang sekarang lagi pada naik haji. Aduh, itu luar biasa panasnya. Pasti ada keluarganya yang pergi haji. Itu minta ampun panasnya. Wah, aduh, mengerikan, mengerikan bener. Kalian takut nggak? Ayo, kasih tanggapan. Kalian sendiri ngerasakan kok. Nggak usah apa, coba secara apa, pemikiran kalian. Pemikiran kalian. Coba. Gimana tuh? Panas yang sekarang ini merupakan dampak lingkungan, sosial, budaya, pasti. Ke budaya pasti. Ke sosial pasti. Dari lingkungan. Waduh, nggak gampang loh. Bikin lingkungan yang nyaman kayak dulu. Ya, coba. Saya pengen dengar dari teman-teman yang lain. Ini berdampak ya pada kita ya. Aduh, saya mengerikan banget ya. Kita merasakan dampak negatif lingkungan. Merasakan. Saya kalau misalnya seperti ini, ingat mata pelajaran kita. Wow, benar ternyata. Betul. Dampak negatif lingkungan, sosial, budaya. Indonesia masih agak mending. Coba Filipina, makan di Mekah. Ya, saya dengar ya Allah, Allahu Akbar. Kasihan banget. Ya, kasihan sekali. Coba, benar. Kayaknya wajib kita kan pengennya yang rukun Islam kelima itu kita jalani. Tapi ya mudah-mudahan sih ya masih bisa tertahankan.
Kalau saya waktu lagi pergi umroh, aduh enak banget. Waktu itu Desember, udaranya masih enak, adem ya. Tapi sekarang bulan apa? Ya, Juni ya. Ya, beda sekali. Silakan kasih tanggapan. Ayo, silakan kasih tanggapan. Ya ini kalian rasakan sendiri loh, nggak main-main. Kalian rasakan sendiri. Kalian alhamdulillah tinggal di Indonesia masih mending. Ayo, silakan. Ayo dong. Ini kalau yang pinter, yang bisa ngerasakan, pasti punya ide apa? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Coba, saya pengen dengar. Kalau kalian tinggal di Filipina, misalnya, ya, atau saudara ada yang tinggal di sana, apa yang harus dilakukan? Ya, cuman nggak apa-apa, kipas-kipas saja. Nggak gampang, cuman begitu. Jadi kamu nanggilanginnya, ya udah kipasan aja, pakai payung lah. Cuman itu aja, cukup. Kalian nggak ngerasa ini adalah suatu, aduh, neraka ya, boleh dibilang neraka loh, neraka dunia, neraka dunia. Apakah kita sebentar lagi, Alhamdulillah, ya, mau tutup dunia? Iya, wow, apakah mau stop dunia dengan seperti ini, sedikit-sedikit, ya, di daerah kutub, daerah daerah Filipina itu dekat loh kita loh. Hmm, kita itu udah masuk ke jam, katanya udah mendekati apa, kiamat. Allahu Akbar. Ngeri nggak? Udah mendekati kiamat. Benar. Itu udah digembar-gemborkan. Ada tanda-tandanya sekarang. Alhamdulillah min dzalik ya. Mudah-mudahan sih masih bisa deh kita beramal dulu deh. Melakukan sesuatu yang lebih baik. Jangan keburu kiamat. Allahu Akbar. Jangan. Iya nggak? Kalian mau nggak bisa beramal dulu sebelum habis waktu kita? Nih, coba kelompok. Mah, waktunya udah mau habis deh. Ya, udah mau setengah 9 lebih 10. Ayo, silakan. Ayo, waktu jalan terus. Saya minta tanggapan kalian. Tanggapan untuk dunia kita. Indonesia dulu, baru ke luar negeri. Gimana? Ayo, ini harus kita tanggap loh. Atau enggak kita pasrah aja. Ya udah gimana? Menanggapinnya. Kondisinya udah begitu. Oke, begitu. Ya, kalian pasrah aja. Pasrah akan kondisi yang mendekati hari akhir, dunia berakhir. Pasrah aja.
Jangan dong, ya, jangan pasrah aja. Bisa lah, gimana cara yang tepat? Ayo, jangan pasrah, ya. Kita perbesar usaha kita supaya lingkungan, ya, kita tidak hancur. Ya, saya lihat semua nih pasrah, padahal harusnya tidak. Ya, kalian pasrah apa yang ada aja. Ayo, gimana? Saya pengen denger deh. Gimana? Silakan. Waktunya udah habis ya? Iya. Ya Bu, sudah habis Halo? Bu. Ini yang sesuatu yang sebenarnya, aduh, udah deg saya. Udah habis waktunya. Ya udah, oke. Kalian pasrah aja gitu ya. Kalau terjadi apa-apa, auzubillah min dzalikin, jangan sampai. Dan masih kita bisa berusaha menanamkan sesuatu yang bisa lebih baik. Ya udah, silakan tutup kalau gitu. Pertanyaannya cuma satu. Oke, yang dapat. Ya silakan ditutup aja kelompok. Sekian Imelda. dari kelompok, iya Bu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ini dari absen. Iya. Izin screenshot ya. Ya, ya, silakan.